Nah, baik, kali ini kita akan masuk ke metode pengurutan menggunakan metode quicksort. Ya, quicksort itu metode apa? Metode pengurutan yang mana nanti itu dibagi menjadi dua, ya. Nanti hasil pembagiannya itu dilakukan pengurutan lagi. Nah, mungkin langsung aja tanpa panjang lebar. Kita buat aja dulu satu koleksi, kita samain dengan yang sebelumnya 3412. 3412. Jadi kita ada sini XORIS nah 3 4 1 2 ini seperti yang kita kemarin ya, itu indeksnya 0 1 2 dan 3. Nah, kita akan mencoba mengurutkan nilai ini menggunakan metode quicksort. Nah, quicksort itu kita harus mendapatkan nilai tengah, kemudian ada nilai yang di sebelah kiri, nilai yang diwakili sebelah kanan. Nanti apabila satu buah kondisi tertentu itu terpenuhi, maka akan dibalik. Oke, langsung aja di sini. Yang pertama, kita harus mendapatkan nilai pivot dulu atau nilai tengah. Cara mendapatkan nilai tengah itu adalah indeks awal ditambah indeks akhir. Sebagai contoh di sini adalah 0, indeks awalnya, indeks akhirnya adalah 3. 0 ditambah 3 adalah 3, 3 dibagi 2 adalah 1,5. Karena indeks itu nggak ada bilangan berkoma, maka dia menjadi 1. Tipe data yang kita gunakan nanti adalah integer. Oke ya, berarti di sini di indeks 1 itu adalah pivot kita. Nah, oke, kita udah mendapatkan nilai pivot. Pivot ini yang akan kita bandingkan nanti. Pivot itu adalah nilai di sini 4 ya, bukan 5. 4. Nah, kita akan bandingkan nanti. Kemudian yang kita perlukan lagi adalah indeks kiri. Itu adalah kita buat aja I di sini. I kemudian adalah J. Nah, I ini akan terus bergerak ke kanan selama kondisi dia itu lebih kecil daripada nilai tengah, nilai pivot. Nah, kalau dia lebih besar artinya ada terjadi masalah di sini. Jadi nggak akan bergerak ke kanan, dia stop. Nah, kemudian yang untuk sebelah kanan, yang J, dia juga akan terus bergerak ke kiri. Ini ya. Setiap perulangan dia akan mengurangi satu-satu, tapi kalau nilainya itu lebih besar daripada indeks tengah. Oke. Nah, sekarang contoh ini kalau kita lihat nilai 3 itu apakah lebih kecil daripada 4? Ya, maka I itu akan bergerak I++. Nah, I itu akan berada di bagian ini sekarang. Apakah 4 itu lebih kecil daripada pivot 4? Enggak. Jadi kita stop di sini ya. Nah, kemudian untuk yang J di sini 2 ini apakah lebih besar daripada 4? Enggak. Jadi ini udah terjadi permasalahan ya. Kita harus menukar nilainya di sini. Maka nilainya akan bertukar. Kita swap di sini. Maka nilai barunya menjadi seperti ini. Ini 3, ini 2, ini 1, dan di sini menjadi 4. Indeksnya masih tetap 0, 1, 2, 3. Nah, setiap perulangan itu kita tambahkan satu-satu. Nilai I-nya kita tambah. Sini aja saya buat I++, kemudian J minus-minus. Jadi I yang semulanya ada di sini itu akan berada di bagian sini. Nah, yang J yang tadi semulanya di sini itu akan berada di bagian sini. Oke, pivot tetap di bagian tengah. Nah, yang kita perlukan itu adalah nilainya, 4-nya ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, 1 apakah lebih kecil daripada 2? Ya. Kemudian naik di sini. Nilai I kita naik di sini. Kemudian ini plus ya. Nah, I udah berhenti di sini. 4 lebih kecil dari 2? Enggak. Jadi udah stop di sini. Nah, sekarang giliran J, apakah 1 ini lebih kecil daripada 2? Ya, stop, ini terpenuhi. Oke, berarti di sini terjadi permasalahan. Tapi kondisi ini akan selalu berulang selama nilai I itu lebih kecil atau sama dengan nilai J. Lebih kecil atau sama dengan nilainya dengan J. Kalau kita lihat sekarang, nilai I itu lebih besar daripada J dan nggak sama. Oke, ini yang dinamakan dengan overlap. Nah,
ini overlap dia. Jadi bagian ini akan kita potong. Nah, nilai barunya itu akan ada function yang langkah yang seperti ini akan kita lakukan berulang, tapi ini akan dibagi dua indeksnya. Yang semulanya di sini satu kesatuan akan kita bagi dua karena nilai I dan J-nya itu udah terpisah di sini. Ya, sekarang nilai barunya ini kita buat lagi, saya garis saja saya di sini 3 2 1 dan di sini 4 sendirian. Kita bagi dua lagi di sini. Indeksnya di sini adalah 0 1 2 di sini berarti di sini 3 ya. Tetap 3. Oke. Nah, sekarang kita akan selesaikan ini dulu. 0 ditambah 2 adalah 2, 2 dibagi 2 adalah 1, maka nilai pivot itu adalah ini ya, 2. Pivot adalah 2. Nah, kemudian nilai I itu akan di sini dan nilai J akan di sini. Sekarang nilai I apakah lebih kecil daripada 2? Enggak, jadi enggak akan kita tambah. Jadi karena di sini ada masalah. Kemudian nilai I apakah lebih besar daripada 2? Enggak juga. Ini kita stop karena terjadi masalah. Jadi kita tukar di bagian ini. Ya. Jadi di sini nilainya bukan 3 lagi, tapi menjadi 1. Di sini pivotnya tetap 2. Di sini menjadi 3. Oke. Nah, setelah itu di sini setelah kita lakukan perulangan, I itu plus plus, J minus minus. Minus. Nah, sekarang I-nya tadi di sini akan berubah di bagian sini indeks 1. J-nya tadi di indeks 2 akan dikurangi di sini J. Jadi I, J itu semuanya ngumpul di sini dan pivotnya juga ngumpul di sini ya. Jadi ini sebenarnya kondisinya terpenuhi semua. Dia melakukan swap. Setelah dia melakukan swap, kan I akan dilakukan plus lagi. Plus J minus minus. Karena dia akan merubah dia di sini, I di sini, pivot di sini, J di sini. Udah selesai dia lakukan swap, maka nilai I itu akan di bagian sini karena ditambah setiap melakukan swap. Kemudian J ada di bagian sini. Overlapnya jauh sekali ya. Jadi kita lihat di sini indeks 0, 1 dan 2. Kita lihat di sini rekursif itu kita lakukan selama nilai I di sini aja ya. Selama nilai I itu lebih kecil daripada nilai kanan gini. Kalau kita lihat I kita adalah di nilai 2, sedangkan kanan kita juga adalah di nilai 2. Jadi ini nggak terpenuhi lagi. Nah, begitu juga untuk yang di J di sini. J ini kalau selama dia lebih besar daripada kiri. Nah, J kita ada di indeks 0 dan kiri kita juga ada di indeks 0. Jadi nggak ada kondisi rekursif ini. Oke ya. Jadi nilai terakhir di bagian yang ini itu nggak ada partisi lagi. Nilainya di sini terbarunya 1, 2 dan 3. Nah, kemudian yang 4 ini bagian kanan. Maka 3 ditambah 3 adalah 6. 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi pivotnya itu adalah di bagian ini. Bagian ini. I-nya juga di sini, J-nya juga di sini. Udah ditambahin satu-satu, kemudian I plus plus, J minus minus. Nah, J minus minus. Jadi I udah overlap, J udah overlap dan kondisi itu nggak memenuhi lagi untuk fungsi rekursif. Jadi kalau kita lihat di sini nilainya udah kita terurut 1, 2, 3 dan 4. Nah, 1 2, 3, dan 4. Oke, gitulah mungkin kira-kira teorinya. Jadi, sekarang bagaimana kalau kita implementasikan ke dalam bentuk kode? Oke ya, sekarang tadi nilainya 3, 4, 1, 2. Kita coba dulu di sini bikin. Saya buat integer, index, misalnya ARR. Tadi ya ARR. Berapa tadi nilainya? 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1 dan 2. Oke. Kemudian kita keluarkan dia di sini CW. Misalnya kasih keterangan dulu di sini unsorting. Setelah itu kita keluarkan nilainya, koleksinya dari si ARR.
Kita keluarkan nilai si item, tambah, saya nggak ingin ke bawah, saya kasih spasi juga. Nah, ini unsorting, kemudian setelah di sorting kita coba jalankan dulu. Nah, oke ya. Di sini nanti sebelum proses penampilan display sorting yang ini, itu kita akan lakukan proses quicksort di sini. Oke, saya buat di sini, berarti saya langsung aja bikin function atau method untuk quicksort. Saya buat di sini quicksort. Nah, ini error kenapa? Karena kita belum ada function ya, belum kita deklarasikan. Saya deklarasikan di sini static void quicksort. Nah, quicksort gini, oke. Kalau udah, nanti kita akan lakukan. Tadi yang kita perlukan di sini adalah integer dengan nilai array. Kemudian si kiri, integer kiri, kemudian integer si kanan. Nah, kita butuh i yang tadi akan selalu bergerak ke kanan, yang mana nilai awalnya itu kita ambil dari kiri, paling kiri objek, paling kiri collection. Kemudian J itu kita ambil dari si nilai kanan. Nah, integer pivot, ingat pivot yang kita ambil itu adalah nilainya, jadi bukan indeksnya. ARR kiri ditambah kanan, kita bagi 2 ya, gini ya, kiri kanan atau IJ sama aja. Nah, mungkin dibuat I sama J aja gini. Nah, kemudian kalau udah, selama dia nggak overlap, if I nggak lebih besar daripada J, artinya nggak overlap. Kemudian di sini ada perulangan lagi, while lagi di sini, selama nilai ARR dengan I, indeks I ini lebih kecil daripada nilai pivot, artinya I ini nggak ada masalah, terus tambah sampai menemukan error. Nah, begitu juga untuk si J, while si ARR dengan indeks J itu masih lebih besar daripada nilai pivot, artinya nggak ada masalah, maka J kita minus. Nanti dia akan menemukan masalah. Kalau dia menemukan masalah, maka proses terhenti. Oke ya. Kemudian kita akan lakukan swap jika terjadi masalah, tapi kalau I-nya nggak overlap daripada si J. Nah, kita integer temporary seperti biasa, swapnya ARR dengan indeks I itu, kemudian ARR dengan indeks I kita isi dengan ARR yang di depan, yang kita lakukan swap J. ARR J itu kita isi dengan nilai temporary. Nah, tadi ingat setiap perulangannya I itu kita tambahkan 1 dan J itu akan kita kurangi dengan 1. Oke, kondisi ini nanti akan terus berulang sampai dia overlap di sini. Nah, kalau overlap tadi yang kita lakukan kan kiri sama kanannya. Maka di sini jika nilai I dulu, I itu berarti dari kiri ke kanan. Maka selama nilai I itu lebih kecil masih daripada si nilai kanan, maka kita akan panggil si function yang barusan kita buat ini, quicksort. Nah, di sini yang mau kita urutkan si ARR, kemudian kirinya itu bukan lagi si 0 indeks tadi, tapi jadi 1, kanannya tetap, nah gini. Oke, kemudian if yang kedua, kalau nilai J itu masih lebih besar daripada nilai kiri. Nah, ini di sini sama juga quicksort. Kita panggil si parameter yang tadi ARR, kemudian ini menjadi kiri, tetapnya nilainya kiri, kemudian kanannya bukan lagi nilai panjang dari array, kita ganti dengan nilai J. Oke, sekarang kita coba dulu, semoga nggak ada masalah. Nah, ini kita butuh 2 parameter. Parameter pertama, siapa koleksinya yang mau kita urutkan, tadi adalah si ARR, kemudian koma, di sini kirinya adalah indeks awal adalah 0, terakhir itu kanannya itu panjang dari ARR, kita buat length kurang 1. Oke,
sekarang kita coba 1, 2, 3, 4. Oke, udah terurut ya. Jadi kita coba nilai sembarang lagi. Saya nggak tahu nih nilainya berapa. Nah, kita coba lagi apakah bisa terurut. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 4. Nah, semuanya udah terurut ya. Berarti proses sorting menggunakan quicksort itu sudah berhasil kita lakukan. Nah, di sini penekanannya, functionnya ini kita menerapkan quicksort. Nah, yang mana nanti hasil pemotongannya kalau dia overlap itu akan hasil potongannya itu kita lakukan fungsi yang sama tadi, tapi nilai parameternya kita rubah. Yang i-nya kanannya semulanya yang i-nya ini semulanya adalah 0, kita rubah menjadi nilai i terakhir. Kemudian yang untuk sebelah kanannya tadi ini kita rubah juga, kirinya tetap di 0, tetapi kanannya bukan lagi nilai akhir, tapi adalah nilai j yang terakhir yang selalu minus-minus. Oke, sekarang kalau kita lihat apa kelebihan dari 3 metode ini ya. Sama aja kan untuk mengurutkan. Kalau kita lihat metode yang paling rumit, bukan paling rumit ya, yang agak rumit itu adalah quicksort, karena kita harus membuat function, kita lakukan rekursif masuk ke dalam. Nah, sekarang saya udah bikin 3 metode di sini, bubble, exchange, sama quicksort. Nah, ini udah ada semua. Nah, kita coba lakukan pembandingan. Di sini saya kasih stopwatch. Kita akan mengambil nilainya, kira-kira 1000 nilai yang saya acak. Di sini dia menghabiskan waktu berapa banyak untuk melakukan pengurutan data. Oke, yang pertama kita lakukan itu adalah untuk si bubble shot. Ctrl F5, kita coba jalankan. Nah, ini oke ya. Ini nilai yang belum terurut. Kalau saya tekan enter, kita akan mendapatkan pengurutan nilai, kemudian nilainya berapa lama. Oke, saya tekan enter. Total waktunya adalah 0049 ya. Kita lihat udah terurut ya di sini. 00149, nggak ada masalah ya kalau untuk 1000 data. Kita coba naikin lagi 10.000 data. Ctrl F5, nampilin displaynya dulu. Oke, saya tekan enter. Waktunya 00,65. Oke, kita lihat. Oke, terurut ya semuanya. Bisa dilihat 00,65. Nah, sekarang coba kita gunakan si action. Kira-kira berapa lama dia untuk mengurutkannya. Si action kita coba 0,20, lebih cepat ya daripada si bubble shot. Kita coba lihat. Nah, hasilnya juga sama terurut. Oke, sekarang kita coba untuk si quick shot. Kira-kira berapa lama dia akan mengurutkan nilai. Oke, saya tekan enter. 0,001, jauh sekali ya. Kita lihat, nah prosesnya juga terurut. Nah, sekarang kita coba data yang lebih banyak lagi. Misalnya contohnya di sini adalah 1 juta data, sini 10.000, 100.000, 1 juta ya. Bayangkan. Nah, ini mungkin displaynya saya matiin dulu karena ini butuh proses waktu lama untuk nampilin ini ya. Ini saya display dulu, display saya matikan. Ini juga. Nah, kita coba. Ini kalau saya tekan enter, nah waktunya ini, ini kita belum pakai metode quick, kita pakai metode quick shot tadi untuk 1 juta data. Nah, bubble shot dulu ya. Oke, kita ini mungkin nggak usah pakai enter. Nah, ini saya hilangkan dulu. Kita coba dia di sini. Nah, ini sedang melakukan proses 1 juta data. Nah, ini dia lagi menghitung berapa lama kira-kira dia ngabisin waktu. Untuk bubble shot 1 juta data. Ini kipas laptop saya naik. Kayaknya terlalu
terlalu lama ya, nggak ada respon. Saya matiin aja dulu, saya ganti. Coba kita gunakan metode see action untuk 1 juta data. Ada respon nggak kira-kira? Action. Ada juga ya, KU. Terlalu lama. Kita coba lagi si quick shot. Kita lihat di sini. Nah, quick shot langsung ngeresponding, gak sampai nilainya 1 detik untuk mengurutkan 1 juta data. Sekarang kita coba lihat apakah benar dia terurut. Coba jalankan kembali. Ini kalau saya enter, kita lihat. Oke ya, dia nampilin 1 juta data. Oke, ini terus sampai dia nampilin sebanyak 1 juta data. Jadi kalau kita lihat, tujuannya memang mengurutkan data, semuanya sama ya tujuan akhirnya, tapi tingkat efektivitas penyusunan kode itu mempengaruhi kecepatan dari pengurutan itu sendiri. Kalau kecil nilainya nggak masalah, tapi kalau banyak seperti ini yang jadi permasalahan. Oke, saya kira cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih.